berumah tangga itu restu orang tua itu penting. Restu orang tua itu memang penting. Kadang-kala kita merasa, orang gue yang jalanin kok. Ngapain sih kita nginin orang tua, ntar juga dia mati, kita yang jalanin. Salah. Kalau dia sudah mati, kita baru nyesel. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas pengalaman kesepian dan juga lowest point dari para bintang tamu. Juga para Dan cara ngelewatinnya. Dengan apa? Obrolin aja. Sekarang kita udah kedatangan bintang tamu siapa nih, Ra? Kali ini. Siapa ya? Langsung aja kita sambut kali ya. Siap, langsung. Oke. Kak Paulin. Selamat pagi Halo. atau siang ini udah ya? Siang Pagi ya? menjelang Pagi siang. menjelang siang. Halo Kak, apa kabar? Halo juga, kabar baik. Udah Sehat. siap nih ngobrol-ngobrol bareng kita? Harus siap ya. Harus Harus siap. Asik. Sebelumnya thank you banget ya Kak udah mau hadir ke Nadir Podcast. Sama-sama udah. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, kita mau Kak Paulin ini memperkenalkan dirinya dulu nih ke Sobat Nadir. Biar Sobat Nadir yang Ya, ada di kita mana mereka kenalan berada bisa tahu Kak Paulin. Silakan Kak. Oke. Nama saya Pauline. Pekerjaan saya selama ini perawat home care. Jadi kebetulan saya sudah mungkin mau 2 bulan ini saya stay di rumah karena memang kepengen istirahat gitu ya. Karena kalau kita sudah kerja kita continue sampai nggak pulang ke rumah gitu ya. Jadi lagi di rumah, resikonya memang ada, tetapi semua harus kita hadapin ya. Jadi saat ini kesibukan di rumah urus anak yang ada masih sekolah 1. Terus ya ikut kegiatan apa yang bisa kita ikutin. Jadi semuanya untuk membuat kita merasa lepasin beban aja ya. Itu. Udah berapa lama tuh Kak menjadi perawat? Udah dari tahun 87. Wow, berapa tahun tuh? Belum lahir kita. Belum lahir. 30-an ya lebih. Iya. Dari tahun 87. Memang sih dulu kuliahnya sih sebenarnya di landscape ya, arsitektur pertamanan. Tapi sampai itu D3 terpanggil lagi untuk masuk ke perawatan. Ambil yang 1 tahun aja sih. Untuk khusus untuk perawatan itu ya, home care. Tapi dulu masih di rumah sakit terus ya, Karolus. Sampai terus semua rumah sakit kita sudah masukin. Sampai akhirnya ketika batas usia sudah mulai banyak yang muda-muda, kita kan turun ke bawah kan. Nah, kita langsung ke rumah-rumah. Jadi kita ada tim gitu loh. Tim yang rata-rata tuh semua itu sudah mereka-mereka yang sudah pensiun, tapi kita bergabung. Jadi kalau ada pasien tuh kita berbagi gitu loh. Jadi siapa yang bisa tanganin pasien di sini, siapa yang di sana. Jadi kita lihat yang sanggup siapa gitu loh. Jadi kegiatannya ya itu. Home care. Pasiennya kan beda-beda ya Kak? Iya, pasien beda-beda. Jadi ada yang demensia, yang paling parah tuh kalau sudah demensia gitu ya. Itu sudah parah itu. Harus penanganan khusus. Ada juga yang memang dia perlu perawatan khusus di tempat tidur, udah nggak bisa bangun ya. Ada yang pasien itu pakai alat, jadi pakai alat semuanya, ya itu yang mesti kita tanganin kan. Ada yang kalau kemarin kayak COVID itu kita ini loh sama teman berdua operasi luka di kubitus tuh, potong jari kakinya itu di rumah terpaksa karena nggak mungkin dibawa ke rumah sakit kan. Itu juga baik pun sama dokter di Karolus kan, dari ruang operasi itu kita operasi dari rumah aja karena memang sudah harus diamputasi. Jadi pekerjaan kita ya begitu. Berarti berat juga ya jadi perawat? Iya, memang sesuai kemampuan, tapi ya kalau nggak mampu kita nggak berani. Dan resikonya besar gak sih? Iya. Iya. Tapi apa bedanya Kak dari rumah sakit ke
home Homestay. care gitu. Kalau rumah sakit kan otomatis gaji tetap ada. Dari rumah sakit juga kadang-kadang mereka juga ngambil di luar kan untuk ambil sampingan ya. Tapi kalau kita kayak kita nih kalau kerja kita baru dapat uang. Kita nggak kerja nggak punya gaji tetap gitu loh. Jadi istilahnya kita kita berbagi walaupun kita sudah pensiun tapi kita masih punya kemampuan, kita masih punya tenaga, kita masih sehat, kita harus bisa membantu yang membutuhkan. Itu tidak sebesar yang di rumah sakit tapi kita pelayanannya tetap panggilan kita di situ. Jadi pekerjaan kita tuh setengah sosial juga ya sebenarnya. Sosial juga panggilan ya. Seberapa beratnya sih Kak? Kan kita harus ngatur Iya, semuanya ya, betul. termasuk ngatur mood kita kan. Betul. Ada nggak sih cara Kakak untuk karena mungkin kan udah dari Dari apa? dari perasaan Kakak kan udah mau menjadi perawat gitu. Ada nggak sih caranya biar tetap happy gitu Iya. menjalani pekerjaan Kakak? Memang pekerjaan kayak kita gitu banyak sih ya pendamping orang sakit yang biasa-biasa aja yang mereka hanya sekedar mendampingin ya, urus oma-oma hanya ya kasih makan biasa aja, artinya nggak punya kekhususan ya. Tapi kalau kayak kakak gitu kita banyak yang khusus gitu loh. Jadi yang benar-benar memerlukan skill, harus punya skill. Contohnya pasien demensia. Pasien demensia itu punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Baru-baru ini yang belum lama yang kakak pegang itu dia demensia, dia itu mantan manajer dari Jasindo. Jadi itu BUMN ya, perusahaan BUMN. Dia ini berusia sudah sekarang ini 80 tahun, baru ulang tahun. Itu dia kena demensia. Pasien demensia itu dia kan harus sering diajak keluar. Dia nggak boleh dikurung. Dia harus kita ajak cari teman-teman yang selevelnya dia. Ajak kegiatan rohaninya dia. Harus itu wajib. Jadi kalau kita nggak bisa nanganin pasien begini, lama-lama pasien ini akan parah. Dan kita harus ngomong terus sama dia. Ini lu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia bilang kan, kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Karena kalau nanti dibikin begini, nanti akibatnya begini. Jadi kayak kita ngadepin anak kecil. Tapi kita tetap angkat dia. Dulu mami hebat, dulu oma hebat loh. Oma tuh bisa seperti ini, bisa kerja begini-begini. Ya kita angkat, kita puji, dia punya semangat kan. Lalu kita tanyain dulu gimana waktu kerja teman-teman gimana. Jadi dia mesti kita iniin terus. Itu yang khusus ya, khusus nggak semua bisa. Jadi di situ kakak kerja drivernya. Jadi hanya berdua di apartemennya di Medit 2. Drivernya, susternya, asisten rumah tangganya, security-nya, menjabat semuanya, pegang dia semua. Jadi benar-benar semuanya diserahin ke kita. Jadi kita atur makan dia, apa yang dia nggak boleh, karena orang tua itu kan rentan ya sama namanya kolesterol, gula darah, tensi, ya kan, terus jantung. Jadi itu semua kita mesti atur makannya. Saya belum makan, padahal dia sudah makan. Mami sudah makan, mami nggak usah takut kelaparan, nanti jam 10 boleh makan snack. Nanti dibeliin snack, mau snack apa? Aku sudah makan, sudah. Itu piringnya belum dicuci tuh. Oh aku sudah makan ya, iya sudah. Udah. Jadi kita harus, dia ngomong apa kita harus nimpalin. Karena ada yang dibilang perawat, bukan perawat mungkin nggak sama dengan kita ya, pendamping begitu. Pasiennya bilang, aku mau makan. Dia nggak berani bilang sudah. Dikasih lagi. Akhirnya pasien ini sekarang kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi, tensinya juga naik karena nggak karuan makannya. Berarti harus berani untuk nimpalin juga. Harus perhatian. kita harus disiplin sama pasien seperti ini. Nggak bisa kita diem hanya biarin aja orang dia minta makan kasih aja gitu kan. Nggak boleh. Kita kalau pegang pasien yang pinter, kita harus lebih pinter dari dia. Ini yang kita pegang ini orang pinter nih misalnya ya. Kita harus lebih aktif lagi. Harus lebih tahu dari dia. Nggak boleh kalah kita. Kalau kita mau pasien kita itu bagus.
Jadi bukan asal kerja ya, nggak asal kerja, nggak cuman cari duit gitu loh. Bukan itu yang kita utamakan, tapi kondisi pasien. Kalau dia happy, kita juga happy. Kalau dia sakit, kita ikut sakit juga. Mm-mm. Jadi buat dia happy, ketemu temennya, dibawa ke sini. Ayo kita ke sana nanti ya. Besok kita ini ya mami, besok kita ini ya. Hari ini kita nggak keluar ya. Kenapa? Ditanya. Hari ini kita nggak bisa keluar karena mobil sekarang itu plat ganjil genap. Jadi nggak boleh kalau kita genap kita keluar, kita ditangkap polisi. 500.000 mami kita harus bayar. Saya bilang, lebih baik itu kita buat jalan-jalan, kita buat makan. Tuh berapa lama kita makan uang segitu? Oh iya ya, dia bilang iya. Jadi kita di rumah ya mami. Oh iya. Berarti kitanya harus aktif, Harus istilahnya aktif. ngajak main Itu lah kalau anak kecil Khusus ya. pasien demensia, tapi kalau pasien yang di tempat tidur itu kita harus rajin dia bersihin terus balik sana sini. Kalau enggak dia bisa kaku badannya. Berarti harus standby juga ya? Iya, Bisa harus bilang 24 standby. jam ya? Nah, makanya kalau pasien yang seperti itu kita nggak mau sendirian, kita ambil berdua gantian. Nanti yang satu masuk siang, satu masuk malam, nanti gantian malam ke siang, berapa hari gitu supaya nggak terlalu berat ya. Karena kalau kita continue ngurus begitu kita kadang-kadang boring juga. Kalau kita boring itu biasanya kita mulai merasa jenuh itu kayaknya kita kepengen lari loh dari situ. Kalau kita sudah jenuh, aduh aku bete banget. Nah kalau udah kayak gitu tuh telepon temen, terus mulai ngobrol. Iya, ya sabar aja nanti deh. Ya udah nanti aku main ya ke situ. Jadi teman ada yang datang push kita lagi kan, push kita lagi supaya kita itu semangat lagi gitu loh. Jadi kerja perawat home care itu Butuh support berat. system juga ya berarti ya. Iya, Berat. itu berat memang berat. Cuman kalau kita senang, memang itu harus ada panggilan nih. Nggak semua orang bisa kerja seperti itu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang panggilan. Tapi kalau ada juga orang yang bekerja begitu, dia yang penting uangnya dulu. Kamu mau bayar saya berapa? Kalau kamu nggak mau bayar segini, saya nggak mau. Ada juga yang begitu. Ada. Tapi kalau kakak nggak mau bayar, kalau berapa? Terserah sanggupnya berapa. Yang penting percaya sama kita. Jadi kita kerja itu seperti ini, kita harus ada kepercayaan. Percayaan dari keluarga. Kalau keluarga mau percaya saya akan bekerja. Tapi kalau keluarga dari sana nanti ikut campur, dari sini ikut campur, kita nggak bisa kerja, nggak bisa memberi keputusan kan. Nah lebih baik jangan pakai saya, pakai yang lain aja. Karena kalau ada emergency kan juga harus Iya, kadang-kadang emergency anaknya nggak di Indonesia, anaknya misalnya di luar negeri nih, di Australia. Kita mesti bawa dia kontrol ya. Belum tentu keluarganya yang lain kita mintain bantuan punya waktu, ya kan? Jadi kita mesti punya ini sendiri, attitude juga untuk itu. Ayo kita besok ke dokter ya mami, udah daftar, ambil darah, pulang, besok lagi ke dokter lagi, periksa ke dokter, udah semuanya ini hasilnya bagus, labnya semua, pulang lagi. Pokoknya tinggal kasih tau anaknya, bayar sekian, transfer kan langsung ke rumah sakit. Jadi benar-benar semuanya itu ada di tangan kita, pasien itu. Makanya kuncinya kita harus sehat supaya pasien juga ikut sehat. Sehat pikiran terutama ya. Jadi kuncinya kita juga harus lihat dunia luar. Bahwa dia jalan-jalan, dia happy, kita juga happy kan. Itu. Selain aktivitas sebagai perawat, kakak ada kesibukan lain nggak? Kalau kakak di rumah, kakak itu kan kebenaran agamanya Katolik ya. Jadi kegiatan kita tuh gereja, kur. Paling suka ikut kur sih, karena alto suaranya ya. Jadi selalu dicabut, kemana-mana tuh dipanggil bantu lingkungan ini, bantu lingkungan itu, ikut lomba. Pokoknya kalau sudah pada kepepet suara altonya nggak bagus tuh pasti manggil deh. Siap-siap aja. Jadi kegiatannya tuh memang kalau sudah ikut kur tuh rasanya beban kita tuh lepas. Semuanya tuh nyanyi itu memang salah satu obat ya. Kalau kita bernyanyi itu ngelepasin beban kita. Gitu. Tapi kakak udah berhenti sebagai perawat home care atau Enggak istirahat? berhenti, hanya sementara istirahat dulu. Kalau misalnya ada yang membutuhkan ya kita harus siap gitu loh. Terus kita lihat kondisi pasien gimana. Kalau misalnya kita bilang wah ini harusnya si ini yang pegang, kita telepon dia, hubungin.
ini ada pasien begini-begini, gimana kamu mau nggak pegang? Kamu dulu yang pegang, nanti baru aku misalnya gitu kan kita. Jadi kita kan punya senior nih. Senior itulah yang kita pegang. Kita menghormati senior kan. Jadi kita nggak boleh sok tahu. Kalau kita nggak tahu kita bilang, saya belum bisa pegang pasien, kakak dulu yang pegang. Nanti habis kakak pegang, saya lihat baru saya yang pegang. Oke. Kadang-kadang kita bersihin luka pasien yang dekubitus ya, yang luka yang mesti dicabutin daging-dagingnya itu kan. Iya. Dengan alat yang sederhana. Di rumah. Di rumah. Jadi yang lukanya mungkin kalau 3 kasa panjang-panjang begini bisa masuk itu. Begini, itu sampai akhirnya kasanya itu keluar, nggak pakai lagi. Sampai dagingnya keluar. Itu 6 bulan proses penyembuhan luka. Itu berdua ganti-gantian. 2 minggu kita ngobatinnya kan. Jadi ada sukanya banyak sih. Kalau pasien sembuh kita tuh seneng banget. Mereka juga nggak lupa sama kita karena kita udah bantu ya. Nggak perlu dioperasi di rumah sakit, nggak perlu ambil daging dari paha, tempel ke lukanya, karena nempel daging ke luka juga kalau nggak steril di dalam kan tetap aja kan habis daging yang ditanam itu kan, dimakan sama virus di dalamnya. Nah, itu bakterinya itu. Jadi kegiatannya sekarang untuk sementara ini istirahat, fokus aja sama anak di rumah, sama keluarga. Tapi kalau ada panggilan lagi, kita harus siap melayani. Gitu. Sekarang berarti sama keluarga tuh siapa aja Kak? Suami sama anak 3, Reno, Grace, sama Flores. Berarti selama kakak kerja itu tinggalin semuanya di rumah semua. Kita tinggal di apartemen sudah selama 15 bulan, jarang pulang. Jadi hanya pulang sebentar, ngintip, pergi lagi. Ngintip, pergi lagi. Cuma begitu aja. Udah, yang paling besar umur 27 hari ini pas ulang tahun. Cowok. Yang nomor 2 Grace. Kalau Grace kayaknya belum pernah ketemu. Paling sama si itu siapa? Prisil. Sama Prisil tuh udah sering ketemu. Kan sering ke rumah oma kan. Itu yang bungsu Flores tuh namanya. Memang Flores sih bapaknya ya. Jadi itu yang paling bungsu umur 17 tahun. Yang nomor 2 itu 25 tahun. Berarti dia pada bisa jaga dirinya sendiri ya. Yang bungsu aja yang masih perlu diawasin. Masih kelas 3. Itu. Jadi tinggal sama keluarga 4 orang. Jadi berlima kita. Oke, berarti kita langsung masuk ke topik. Oke. Topik dari podcast kita. Gimana timananya? Duluan, boleh. Oke. Kak, aku mau tahu dong Kak, definisi sepi, sedih, dan putus asa. Sepi dulu deh. Sepi itu kan berarti merasa seperti kita ditinggalkan ya. Kadang-kala kan kita merasa bukan sugesti sih, tapi paranoid atau ketakutan gitu loh. Kayaknya ada salah satu ketakutan yang membuat kita merasa dijauhin. Kita merasa sepi kan kalau dijauhin. Padahal mungkin perasaan kita itu salah. Tapi karena kita sudah punya feeling yang nggak enak, ada sesuatu di luar sana yang mungkin membicarakan kita atau apa yang kita dengar yang memang belum tentu benar. Ya, kita dengar tapi belum tentu benar. Kadang-kadang kan orang-orang di luar itu kan hanya lihat kita di luar, tapi nggak tahu kan kita di dalam bagaimana kan. Sehingga membuat kalau orang itu bisa kuat, kadang-kadang sekuat apapun kita pasti akan ada kelemahannya ya, titik lemah kita tuh ada. Yaitu ada rasa paranoid ya. Kalau kita paranoid kita selalu curiga sama orang atau apa, terus kita merasa sepi. Dulu kita main gini-gini, sekarang nggak bisa lagi ya kan. Itu salah satu sepi, merasa ditinggalkan gitu loh sama teman-teman. Padahal mungkin sebenarnya teman-teman juga nggak bermaksud begitu, tapi mungkin mereka juga mungkin lihat kita
menghindar dari mereka. Jadi sama-sama ada ininya loh, sama persepsinya sama-sama, sana bilang kita yang begini, kita bilang mereka yang begitu. Akhirnya kan kita yang merasa sepi kan. Itu. Kayak sepi pada saat menghindar. Jadi kayak mereka ngerasanya kita yang menghindar, tapi sebenarnya mereka yang menghindari. Iya. Kalau definisi sepi, sedih. Sedih ya itu, sedih. Sedih itu karena kita merasa kok kenapa jadi begini gitu loh. Sedihnya itu tadinya nggak begini, kok sekarang jadi begini. Apa ya, kalau dibilang sedih itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita hindarin ya. Tapi kadang-kadang mungkin kalau pada saat kita ramai begini, sedih itu bisa lepas. Kita bisa menutupinnya. Tapi pada waktu kita sendirian, apalagi kalau dalam posisi berdoa, itu nggak bisa dihindarin itu. Itu pasti ada. Kalau kecewa itu apa, Kak? Kalau kecewa itu ya kayak orang putus asa ya. Kecewa sama putus asa itu nggak ini sih, nggak jauh sih sebenarnya ya. Kalau kita sudah kecewa itu kadang-kadang kan kita ngambek ya, marah gitu loh. Orang kecewa itu kan identik sama marah, putus asa, ya kan, menghindar. Jadi ini sebenarnya kayak orang sedih menutup diri biasanya, ya kan? Orang sedih menutup diri. Orang kecewa dia juga menghindar. Menghindar karena dia merasa dia marah, tidak dihargain, ya, kecewa itu kan. Apa ya, kalau saya bilang kecewa itu kalau menurut kakak suatu hal yang bersangkutan dengan kepercayaan ya. Ada sesuatu hal yang dia lepas dari situ. Tidak dipercaya lagi. Atau ada yang tidak jujur. Ujungnya pasti kecewa kan. Jadi ya itu menurut kakak, kecewa itu. Iya. Oke, tadi kan kakak udah jelasin definisi semua perasaan itu. Sekarang boleh nggak kita nanya pengalaman kakak? Nah, kalau pengalaman itu banyak ya, tapi kadang-kadang kakak juga lupa. Kalau kita tuh kalau selalu bersyukur tuh kita lupa sama hal-hal yang buruk itu. Ya kan? Setiap pagi kita bangun tidur kita bersyukur. Ada beras nggak ada beras, kita harus bersyukur. Karena apa? Nafas kehidupan ini mahal loh. Di rumah sakit orang pakai alat untuk bernafas ya. Bayar sekian ini kita nggak tahu dia ada uang apa enggak. Yang sakit udah nggak tahu, keluarganya kita nggak ngerti bagaimana caranya. Tapi kita yang masih begini nih, masih sehat, dikasih sehat, kalau kita mengeluh, ya kan? Jadi dalam hidup ini mungkin yang paling teringat selama hidup kakak yang membawa yang dampaknya besar. Iya, ada. Pada saat ini dalam keluarga ya, yang dalam keluarga itu terutama pasangan sama pasangan kita. Itu dampaknya besar banget. Apa itu Kak masalahnya? Pengalaman. Kepercayaan tadi, kejujuran dan kepercayaan. Ternyata sampai istilahnya sampai dia pensiun, kita tuh nggak pernah menduga bahwa itu tuh sebenarnya dia sudah lama seperti itu, tapi kita tuh nggak pernah curiga karena kita kerja kan. Kita kan kakak kan juga kerja, dapat uang, tapi kakak selalu untuk keperluan di rumah. Kita nggak pernah perhitungan gitu loh. Kita pikir uang kita ya uang dia ya uang kita. Kita pikir ya, tanda petiknya itu. Karena kita tuh 2 jadi 1 kan. Keluarga itu 2 jadi 1. Jadi ini kakak sekalian ngajarin nih. Kita ini kamu yang masih muda-muda, kalau mau berumah tangga, ini sudah berumah tangga semua belum kan? Belum. Berumah tangga itu restu orang tua itu penting. Restu orang tua itu memang penting. Kadang-kala kita merasa, orang gue yang jalanin kok.
Ngapain sih kita nginin orang tua, ntar juga dia mati, kita yang jalanin. Salah. Kalau dia sudah mati, kita baru nyesel. Restu itu, feeling orang tua itu lebih kuat daripada perasaan kita. Dan itu perlu waktu loh. Waktu berjalan kan. Nanti kalau sudah pada titiknya, pada saat titiknya sudah jatuh, kita baru ingat. Nyesel ya. Kalau dulu tahu begini, kenapa kita begini. Tapi semua itu sudah terjadi kan. Kita sudah berumah tangga, kita sudah. Nah, itu dia yang dibilang kepercayaan sama kejujuran. Ketika kita sudah mulai, kalau orang Belanda bilang all out ya, sudah mulai tua. Sudah mulai tua, kita baru menyadari hal itu, bahwa ternyata pasangan saya itu tidak pernah percaya sama saya selama ini. Tidak pernah jujur dengan kita. Dalam hal apa? Dalam hal uang. Itu kunci banget itu. Jadi kalau kita memang mau, ini kita harusnya kita nggak bisa dari pihak sini aja yang mau jujur. Kita kasih tahu semuanya. Sementara yang di sini begini sama uangnya. Akhirnya sebenarnya kan karena keluarga itu yang pegang peranan itu kan sebenarnya ekonomi itu kan laki-laki harusnya ya. Perempuan kita hanya menunjang. Kecuali sepakatan dari awal memang kita yang kerja, dia nggak kerja. Itu sudah resiko dari awal. Tapi karena dia duluan yang kerja, dia sebagai karyawan tetap, dia sebagai ini, kita ngikutin kan. Ngikutin. Tapi setelah berjalan sekian lama, akhirnya kita nyadar bahwa apa yang orang tua katakan dulu itu betul semuanya, betul. Kamu bisa apa sih sama anak saya? Kamu bisa kasih apa? Ternyata terbukti semua itu. Itu kekecewaan yang memang kadangkala kita mau melupakan ya. Pengen melupakan dalam doa itu, ampuni dia kan. Kita minta ampun untuk kita minta ampun juga untuk dia. Pengen ngelupain. Tapi ya itu kadang-kadang apa ya, perasaan kecewa itu memang ini ya, susah ya untuk dilepasin begitu aja susah. Makanya kalau dibilang kasih itu nggak gampang memang ya. Hanya orang yang benar-benar nggak tahu, kalau kita mungkin imannya belum 100% ya. Jadi masih banyak belajar, masih banyak tahu gitu kan, harus banyak tahu. Jadi apa ya? Kekecewaannya ya itu dari pasangan hidup sendiri. Cuma aku masih belum ngerti nih Kak. Perasaan kecewanya kakak tuh gimana? Maksudnya gini, kakak kan ngerasa kecewa sama pasangan kakak. Tapi perasaan kecewa itu kan pasti ada masalahnya. Iya. Nah itu aku masih belum ngerti masalahnya ini apa gitu. Masalahnya itu ya itu tadi. Uang. Iya. Nah tapi kan masalah uang itu kan nggak cuma oke, tidak dibayain secara keseluruhan atau gimana Kak, kan banyak tuh. Jadi gini, dalam rumah tangga itu banyak kok yang ngalamin hal seperti kakak ya, nggak cuma kakak ya, teman-teman yang lain juga ada. Cuman mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras ya dari awal ya. Sementara kakak enggak. Ini kayak kaget gitu loh. Kita dari kecil dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya ada. Lalu kita menikah dengan orang yang dari kecil hidupnya itu apa adanya. Kan terbalik sama kita kan jadi kan. Jadi dalam hal ekonomi, pendidikan, latar belakang, semua berbeda. Sangat berbeda. Kakak melangkah 5 langkah, dia baru mau 1 langkah untuk pemikiran. Jadi di sini sudah terlalu jauh gitu loh. Pola berpikir kita sama dia itu berbeda. Setiap kita ngomong sesuatu sama dia, kita ajak ngomong sesuatu yang ringan aja, dia no comment. Apalagi sekarang zamannya pakai HP ya.
Kita ngomong dia main game, tatu. Akhirnya kita ngomong sama tembok kan. Kayak nggak ada orang kan kalau nggak jawab. Yang kedengeran cuma main gamenya doang. Kalau kita bilang, kamu dengar nggak sih saya ngomong? Saya mau bilang apa? Jawabnya hanya itu. Saya mau jawab apa? Akhirnya karena kita keseringan begitu, kita nggak mau lagi kan komunikasi kan. Jadi males. Yang kita ajak komunikasi, anak-anak. Anak-anak tuh kakak selalu terbuka. Soal gaji kakak pun kakak terbuka sama mereka. Uang ada sekian ya untuk ini mama pegang sekian nih sisanya. Iya mama ini. Nggak usah mah ini aja mama. Ini aja mah cukup mah. Ini atur semuanya. Tapi sama dia ya, dia urus sendiri punya dia. Jadi kecewanya itu ya itu tadi. Ketidakterbukaan Iya, juga ya kan. tidak terbuka dalam hal apapun, semuanya. Bukan hanya dalam hal ekonomi. Juga kakak nggak pernah dipercaya katanya. Iya. Dia itu ngomongnya itu ke teman. Ada teman yang nyampein. Sahabat. Jadi dia yang ngasih tahu. Tahu ternyata dia itu bilang dia tuh nggak percaya sama kamu loh soal uang. Kan kaget kita. Buset. Jadi selama ini kita nggak dipantesan. Oh. Tapi ketahuannya itu memang puncaknya itu setelah dia pensiun. Dia punya slip gaji semua itu. Ketahuannya setelah dia pensiun gajinya sekian, dia kasih kita hanya sekian. Kita pikir dia nabung, ternyata enggak juga. Enggak tahu kemana uangnya. Jadi hobinya mancing. Tahu mancing itu ternyata kakak juga baru tahu sekarang sih. Kalau orang Galatama segala itu mancing, lomba-lomba itu bayar besar ya. Rupanya pakai jutaan bayarnya. Aku juga baru tahu. Baru tahu kirain mancing sekedar hobi kayak kita ya. Hobi kita olahraga nih, kita hobinya misalnya main pingpong. Ya udah kita main pingpong aja, nggak pernah pakai duit kan. Paling beli bola, raket rusak ya, batnya rusak beli bat, selesai kan. Ternyata mancing itu nggak begitu. Dia makan, dia jajannya. Kalau jajan dia sama temen rombongan ya satu tim dibayarin. Nanti lomba lagi beli umpannya sekian ratus ribu misalnya. Tuh dia nanti mau beli alat pancingnya, nanti sewa tempat mancingnya itu kan semua bayar pakai jutaan rupanya. Dan sebelum itu kakak nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Pikir cuma sekedar hobi. Hobi itu kan semua orang punya hobi ya. Ya oke aja. Ya silakan kalau mau mancing aja. Dia pulang bawa ikan ya udah kasih ke tetangga bagi-bagi kan. Nggak ada pikiran ke situ. Kalau mancing bisa ngabisin duit itu rupanya kayak judi itu sebenarnya, gambling. Kayak gambling kalau sudah maniak sama mancing itu rupanya. Baru tahu. Jadi kalau nggak kelebihan uang, mancing itu sebenarnya cuma sekali-sekali sih boleh. Tapi kalau untuk dia mancing bisa pagi malam kok. Pagi mancing sampai sore pulang nggak mandi, bawa umpan lagi, mancing lagi tempat lain. Duit semua itu rupanya, ya gimana nggak habis. Tapi setelah kakak tahu dengan ketidakpercayaan pasangan kakak, hubungan kakak sama suami kakak gimana? Dampaknya Sebenarnya dari sebelumnya itu dari kita komunikasi yang nggak bisa diajak komunikasi ya. Dia tuh hidupnya itu pokoknya dia merasa saya sudah kasih kamu beras, ya udah jalan situ, sudah saya mau jalan. Dia keluar rumah, masuk rumah ya masuk. Kalau kita kan keluar rumah, mama pergi ya, mama mau keluar dulu ya, mama mau ke depan dulu ya. Kita kan selalu ngomong, mama mau ke kamar mandi dulu mama mau ambil ini dulu, mau cuci kaki dulu atau apa. Kita otomatis kita kebiasaan ada apa-apa bicara, ngobrol gitu loh. Itu kan penting ya. Dia enggak. Dia lagi duduk di depan, kita pikir ya duduk di depan di teras. Begitu ada telepon nanyain dia, begitu kita lihat sudah nggak ada, udah kabur tuh sampai malam baru pulang. Kita nggak tahu dia kemana, nggak pernah pamit. Pergi itu nggak pernah pamit. Tapi ya itu, kita sebagai orang Katolik, pernikahan kita itu kan sekali seumur hidup. Memang itu beban banget, makanya buat yang muda-muda nih, kalau jadi Katolik nikah, pikirin mateng-mateng. Nggak bisa jadi main, apapun resikonya. Harus mempertahankan
Karena apalagi ada anak. Mungkin kalau nggak ada anak, kita masih bisa pisah masing-masing ya, walaupun nggak bisa nikah lagi bisa. Tapi karena kita ada anak, kita harus tetap bertahan di dalam rumah itu. Bagaimana caranya? Walaupun kesannya udah, kita tetap memperhatikan dia. Kita tapi tidak merasa diperhatikan, tapi kita tetap memperhatikan dia. Itu aja udah. Dan kita udah nggak merasa lagi. Jadi kayak kita punya suami tapi seperti nggak punya suami. Gitu. Tapi apa dari kejadian itu kakak masih bisa buat percaya lagi? Atau Kalau soal itu, karena anak-anak sudah tahu ya, anak-anak tahu, semua tahu, itu bukan rahasia lagi. Teman-teman yang ke rumah juga tahu akhirnya. Mereka lihat sendiri kok. Ya menurut mereka sih kakak sabar katanya. Kakak tuh sabar banget dia bilang. Mereka bilang, kok kamu bisa ya? Kok kamu bisa ya nikah sama orang? Kayak orang yang nggak tahu, kita tuh nggak pernah jalan bareng loh. Dari dulu. Karena kalau dia diajak jalan bareng, itu ujungnya berkelahi, nanti ribut di jalan. Yuk kita ke gereja bareng nih. Bareng pertama dari lama-lama begini nih, dia di belakang. Kita udah mau nyampe, kita lihat ke belakang dia nggak ada. Ngerokok di warung, duduk dulu ngerokok. Sampai gereja kan kita tungguin, nggak muncul-muncul. Mau diajak duduk bareng. Akhirnya kita duduk bareng sama Nana, lihat dia nggak ada, udah di luar. Coba berdiri begini. Komuni, begitu selesai, kita mau ajak terakhir lagi udah nyampe di rumah. Nggak tahu pulangnya habis komuni atau bagaimana dapat berkat apa, kita nggak tahu. Jadi kalau kita bilang, kita nggak bisa maksain dia ya. Kamu itu harus begini, kamu itu harus begitu, nggak bisa. Semua itu kesadaran dari kita. Bagus nggak kalau kita begitu? Kita malu nggak kalau orang lihat kita begitu? Gitu loh. Lama-lama akhirnya orang nggak ngerti suami kamu yang mana sih, Pauline? Dulu kakak itu ikut wanita Katolik di gereja, pengurus di cabang. Nggak ada yang tahu loh suami itu kakak yang mana, suami kakak yang mana, nggak ada yang tahu. Karena apa? Nggak pernah jalan bareng. Diajak jalan bareng, siapin pakaian, apa ini pakaian kamu ya, ini celana, ini bajunya, ini. Iya nanti saya itu. Ya udah kamu berangkat aja duluan, berangkat sama. Sampai gereja begitu ketemu dia, ampun dia pakai baju yang kancingnya lepas, pakai kayak apa kita bilang ya, punya baju yang lebih bagus untuk ke gereja ya pakai yang terbaik lah gitu loh. Nggak mahal tapi rapi kan, kancingnya jangan yang udah lepas-lepas, pakai yang ini, jangan kayak orang habis kalah judi yang terbuka yang dadanya kelihatan itu kan. Ya begitulah hal-hal sepele ya. Tapi kalau nggak pernah dirubah, lama-lama kan ya memang itu hidupnya dia, memang itu gayanya dia. Nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin. Padahal kita sudah berusaha merubah diri kita. Bagaimana, apalagi sudah ada anak, bagaimana kita memberikan contoh yang baik buat anak. Kalau kita bilangin, nggak boleh ya buang sampah di situ, ya udah kita juga nggak boleh buang dong. Nggak boleh buang sampah di situ. Sementara dia yang buang sampah. Tapi dia nggak pernah mau ditegur. Jangan parkir di situ motor. Pindahin. Ayo pindahin itu. Pindahin. Nggak lama dia pulang, dia taruh di situ motornya. Kok parkir motor di situ? Kau ini. Boleh dia, yang lain nggak boleh. Berarti nggak konsekuen kan? Dari sikap-sikap seperti itu aja kita lihat dia nggak konsekuen sama mulutnya sendiri. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita akhirnya nggak ada gunanya kok kita banyak-banyak ngomong sama dia. Toh kita yang pinter ya kita yang tambah pinter. Kalau kita ngikutin dia kita jadi tambah bodoh. Jadi lebih baik kita ya tetap bertahan dengan posisi kita. Memang saya seperti ini ya sudah saya jalanin aja hidup. Saya nggak mau saya jatuh ngikutin dia. Tapi paling nggak kakak bisa bertahan untuk tetap jalan seperti itu. Itu aja. Mempertahankan diri gitu loh. Membentuk pertahanan yang sudah ada. jadi bisa dibilang itu karena dari awal pemikirannya udah beda. Iya, udah berbeda semuanya. Memang pastor yang dulu nikahkan kita itu dia sudah almarhum ya, dia Pastor Niko Hayon SPD. Dia sudah bilang, dari awal saya sudah lihat kamu. Katanya, kamu tuh nggak salah.
kamu sama dia memang berbeda jauh, dia bilang, berbeda jauh semuanya. Jadi saya sudah feeling itu, dia bilang. Jadi kalau kita mau mencari pasangan itu, kita juga harus memperhatikan pendidikan dia, latar belakangnya, terus sosial ekonominya, paling enggak yang mendekatin lah gitu loh. Tapi Gitu. awalnya kakak belum setuju sama yang semua orang bilang gitu. Feelingnya. Sebenarnya awalnya sudah kepengen menolak untuk menikah dengan dia. Sebetulnya ya, memang ini kesalahan. Tapi pada waktu di gereja itu kita mau bilang tidak itu, kita lihat di gereja tuh penuh sama keluarganya kan. Kita kalau bilang tidak pasti mereka semua malu ini. Terpaksa gitu loh. Sebenarnya kasihan. Hanya rasa kasihan. Orang menikah belum tentu semua karena ada cinta, enggak. Belum tentu mereka menikah itu karena ada rasa cinta. Ada juga yang menikah karena terpaksa, itu ada. Ini contohnya kakak aja lah, nggak jauh-jauh. Orang bilang kok bisa punya anak 3 sih? Itu karunia, itu berkat dari Tuhan. Ada anak itulah kita menjadi kuat. Mungkin kalau nggak ada anak, nggak kuat. Mungkin kita udah tinggalan dia, kawin lagi tempat lain, iya kan? Kita jadi nggak punya pegangan gitu loh. Tapi karena ada anak, kita bisa bertahan. Itu. Berarti itu pengalaman lowest pointnya kakak ya? Tapi apa sampai sekarang masih ada perasaan menyesal gitu Kak? Tetap ada ya, menyesal tuh belakangan ya. Tetap ada sih menyesal. Tapi kadang-kadang berusaha untuk, sudahlah. Memang ini sudah takdir kita kok. Udah terjadi ya. Udah terjadi, ya udahlah, biarin aja. Walaupun kadang-kadang kita sudah berusaha untuk bisa melupakannya ya. Tapi kadang-kadang dia yang selalu memulai hal yang sama. Itu yang membuat kita jenuh sama bosen sama situasi seperti itu. Kok nggak pernah berubah ya? Gitu loh. Kita sudah mau berubah, bukannya dia berubah, tapi semakin kita anjlok gitu loh. Tapi pelajaran yang bisa kakak dapetin selama pernikahan kakak ini apa aja? Ya itu tadi. Pertama, kesabarannya kita, kesetiaan kita, semua diuji di situ. Terpikir, udahlah, tinggalin aja. Kok banyak kok orang gereja juga yang cerai, yang kawin lagi, tapi kita kembali lagi iman kita ya. Enggak dosa. Kita udah punya dosa, terus kita begitu lagi, apa nggak tambah dosa? Ya kan? Ya kita menyadari kita bukan manusia yang baik, yang benar, bukan. Tapi paling nggak kita ingatlah perintah Tuhan. Yang sudah menikah, sudah dipersatukan, nggak bisa diceraikan oleh manusia. Itu kita harus pegang sendiri. Bukan karena diomongin sama pastor atau ustadz atau apa, pendeta atau apa, enggak. Karena ada juga sih orang yang mengajarkan untuk udah tinggalin aja. Kan ada bisikan-bisikan seperti itu kan pasti ada ya. Pasti ada, tapi enggak. Kita tuh bersyukur punya anak yang sehat. Itu aja. Tuhan kasih anak yang sehat. Itulah kebahagiaan kita. Kecuali kita nggak punya anak, mungkin lain ceritanya ya. Udah beda kali ceritanya ya. Tapi kalau dampaknya ke anak-anak kakak itu gimana? Ada. Mereka kan udah bisa ngerti semuanya. Terutama yang perempuan. Kan suami kakaknya beda suku ya. Akhirnya dia nggak mau punya pasangan hidup yang dari suku yang sama seperti yang sekarang yang jadi bapaknya. Dia nggak mau. Trauma. Jadi kayak ada apa ya? Takut ya? Ada ketakutan gitu loh. Nggak mau Grace ini dapat orang yang kayak begitu kayak mama, dapat suku itu nggak mau lagi. Nanti Grace dibikin kayak mama juga. Jadi ada ketakutan. Enggak Grace, enggak sama dek. Orang tuh beda-beda. Enggak mau Walau kita sudah kasih tahu nggak semua orang sama. Mau dia suku apapun, nggak semua orang sama. Itu hanya karakter aja. Karakter orang itu yang bisa membuat dia itu bisa berubah atau tidak, mau atau tidak, itu dari orang itu sendiri. Tapi dia sudah obsesi dia tentang itu sudah seperti itu. Padahal dulu dia tuh bangga banget sama orang bapaknya. Mau cari orang yang seperti papa mah. Sabar, baik, ini itu. Kalau orang lihat memang benar sih. Orangnya kayak sabar, mau bantuin kita.
Tapi kalau ada apa-apa mulai dia ungkit. Jadi kayaknya kita lebih baik kita kerja sendiri deh. Walaupun kita kerja di luar, di rumah kita kerjain semuanya, beres selesai kita berangkat. Jadi apa ya, dampaknya ke anak-anak ya itu. Anak yang cowok juga begitu. Kenapa Kak? Ya istilahnya dia sama dia menjaga komunikasi. Jarang, kalau nggak penting dia nggak ngomong. Jadi kalau banyak ngomong cuman dia lihat aja. Cuman begini, nggak banyak ngomong anaknya yang gede itu, yang laki itu. Jadi apa ya, yang bungsu lihat kalau bapaknya panggil, dia sudah seperti merasa pasti mau dimarahin nih, karena cara dia komunikasi kan, memanggil seseorang itu bukan dengan cara, kalau kita kan manggil, misalnya kita panggil dek, adek, ya kan, orang kan merasa oh dipanggil, ini, dek, adek, kayak mau dimarahin kan, ih apalagi nih, males manggilnya gitu, datang aja coba dengerin dulu apa yang, apaan sih? Kau kerja nggak nanti? Kerjalah. Jadi anaknya jawabnya juga begitu. Jadi kalau sama kakak tanya begitu, kok jawabnya gitu sih? Mama manggilnya apa tadi? Iya, kerja mah. Jadi ada bedanya. Ada bedanya. Dampaknya ya ada. Dampaknya ya itu ada rasa benci, nggak suka ya. Menjaga jarak gitu loh. Kayaknya udah mah, anun aja deh mah, suruh apa pulang ke kampung aja deh mah, biar kita tenang di sini. Jadi rasanya kayak begitu gitu loh. Jadi komunikasi itu juga jadi masalah ya? Komunikasinya buruk sekali. Itu padahal komunikasi itu kunci utama kita di dalam keluarga. Dari awal tuh sudah kasih tahu, ada apa tuh ngomong, kalau mau pergi bilang, dari belum anak muncul sampai anak selesai itu tetap seperti itu, nggak berubah. Terus kita salahnya di mana? Coba kita udah ngajarin, ini loh, kamu kalau mau pergi tuh ngomong, mau berangkat kerja kayak, mau pergi main kayak, nggak dilarang. Tapi ngomong, sewaktu-waktu ada orang nyari kamu, kita tahu kamu di mana. Dulu kan HP kan belum ada kan, dari dulu itu, dari tahun 95. Kok udah karakternya susah sih. Iya, karakter itu tadi, maka itu buat yang muda-muda ini kalau mau nyari pasangan mesti betul-betul, jangan cuma lihat luarnya, kesannya kayaknya baik banget, belum tentu. Apa adanya orang itu, jangan ada apanya gitu loh. Ya kita sudah sampai sini. Kita mau nanya nih, kan tadi udah tentang perasaan kecewa kakak ya. Nah kita juga mau nanya nih kak, hal yang paling bahagia yang pernah kakak lakuin tuh apa? Kakak alamin. Kakak alamin. Ya itu tadi, kalau punya pasien bisa sembuh, itu pekerjaan yang paling senang kita lakukan itu. Kalau di rumah itu sebenarnya kakak tuh orangnya nggak ribet loh. Apa aja kakak tuh seneng. Kerja beresin ngatur rumah seneng, istilahnya home decoration juga seneng. Bersihin kebun, bikin tanaman juga suka. Apa aja kakak suka, sebenarnya orangnya nggak apa aja oke gitu loh. Apa aja kakak mau. Kalau anak-anak gimana? Hal yang pernah dilakuin sama anak-anak yang paling bahagia? Kalau anak-anak itu kadang-kadang kakak itu berbalik lagi ke karakter bapaknya ya. Karena bagaimanapun kan pasti ada yang nempel-nempel ya. Namanya karakter, kebanyakan sih kalau yang cowok ngambil diem bapaknya diambil gitu loh. Jadi kalau sama anak-anak ya kita kompak aja gitu loh. Itu sudah seneng aja. Kakak udah seneng aja kalau anak-anak mau mengerti sama kita gitu loh. Udahlah bapaknya nggak mau ngerti, kita nggak apa-apa, yang penting anak-anak ngerti. Itu. Tapi selain karena kakak nih punya anak, itu cara kakak ngelewatin itu semua tuh gimana kak? Ya itu tadi dengan aktivitas. Dengan aktivitas. Pokoknya kerja.
Kalau kakak nggak kerja, ada orang yang minta kakak bawa mobil, driver. Kadang-kadang kakak lagi nggak kerja, ada yang minta belajar setir mobil. Kadang-kadang di gereja minta kakak bawa mobil box, ambil tanaman di tempat penjualan bunga tuh gereja kan. Pokoknya kakak bantuin apa aja deh. Pokoknya nyari Mm-mm, kesibukan iya, ya. nyari kesibukan. Dan orang-orang di gereja juga udah tahu kan, kakak tuh diajak apa aja, ayo gitu loh. Pokoknya yang bisa bantu orang minta bantu ya oke aja gitu, selama masih bisa bantu. Tapi kalau kakak sudah kerja fokus ya udah, orang udah tahu nih, kalau nggak kelihatan wah udah kerja dia nggak bisa lagi dipanggil, udah tahu mereka itu. Temen curhat kakak ada Temen curhat ada pasti, teman-teman aja, teman-teman main yang kira-kira dia punya cerita yang sama dengan kita ya, yang kira-kira mungkin, tapi awalnya mungkin bukannya kakak duluan yang mulai, oh aku gini-gini loh, enggak, dia mungkin punya cerita ke kita, berarti kita sama dong, jadi dia merasa ada temen kan, ya udah yang penting aku tahu kamu siapa, kamu tahu aku siapa, ya udah kita begini, yang penting tuh kita begini kok, kita nggak usah peduliin kalau ada orang yang jelekin kita, yang apain kita, cuekin aja, aku bilang. Itu ngebantu banget. Iya, itu mantu kita sama anak itu curhatnya ya mereka harus tahu kan, jadi mereka nggak pernah nyalahin kita, walaupun kadang-kadang kita merasa bersalah ya, bagaimanapun juga, kita udah salah nih, tapi anak-anak merasa kita melindungi mereka, jadi ya itu kembali lagi ke misi kita apa sih dalam hidup ini. Misi kita tuh apa? Karena kan nanti kan mereka yang berjalan, kita akan kembali ke Tuhan, ya udah kita nggak tahu apa. Yang penting kita sudah kasih lihat ini loh perjuangan kita seperti ini. Tapi apa anak-anak kakak pernah nyalahin kakak gitu mungkin? Enggak Atau sih. nggak ngerti? Mereka ngerti, mereka nggak nyalahin, malah mereka tahu itu salah bapaknya, nyalahin bapaknya sih mereka. Tapi mereka nggak ngomong ke bapaknya, mereka cuma diem. Karena bapaknya diajak ngomong kan begitu orangnya. Mereka tahu. Iya paling mereka, ya papa nih begini ya Maya, coba dulu ini ya nih. Ya udahlah mau dibilang apa, semua sudah terlanjur, sudah lewat. Iya coba kalau gini dulu, pasti nggak begini ya Ma ini. Ya begitu deh, gitu anak-anak tahu kok. Berarti anak-anak masih mensupport ya? Masih tetap mensupport. Kak, ada nggak nih harapan kakak ke depannya buat menjadi Kak Pauline yang lebih baik lagi? Iya, harapan ke depannya ya terutama anak-anak ya. Anak-anak bisa menjadi lebih baik lah dari kita, ya kan? Depannya intinya kalau mau cari pasangan hidup ya harus hati-hati gitu ya. Itu yang kakak selalu bilang sama mereka, cari pasangan hidup itu hati-hati. Harus benar-benar yang menurut orang tua itu, kalau orang tua merasa kayaknya ini bagus, kayaknya ini kurang deh, kayaknya ada sesuatu deh atau apa ya, kita sampein aja. Bukannya kita membenci dia, enggak. Kalau mau dengar syukur, nggak mau dengar kalau ada apa-apa ya itu resiko. Demi kebaikan Gitu, ya. iya. Kita nggak mau maksain juga salah ya. Kalau orang dulu sih, pokoknya kamu nggak boleh sama harus begini. Zaman dulu mah oke aja nurut. Ya sekarang mah minggat. Betul. Betul. Jangan gitu Ra. Mot, lu mot. Gue mau lurus. Asik. Mungkin kalau misalkan ada yang mau minta kakak untuk menjadi perawat, bisa hubungin kemana nih Kak? Oh, ya nomor telepon kakak. Atau Langsung pribadi. Instagram Ada Instagram juga ada. Nanti ada di bawah ya. Iya. Sip. Ya pokoknya kalau kakak memang pekerjaannya ya paling seneng itu home care. Kalau yang lain-lain tuh driver segala iseng aja. Buat ngisi-ngisi waktu Iya, ya. buat ngisi waktu. Apa aja tuh kakak, orang ajak kerja apa aja kakak bisa kok. Jadi tapi yang paling ininya ke fokusnya itu paling seneng kalau bisa membantu menjaga orang yang membutuhkan bantuan kita, yang memang membutuhkan ya, memang dia perlu gitu loh, pendamping itu suka. Tapi kakak sekarang lagi istirahat kan? Rencananya tuh berapa lama? Enggak tentu.
Kadang-kadang kita lagi tidur di telepon kan. Oh, jadi kapan Pagi-pagi aja. berangkat harus. Siap 24 Iya, jam. jadi harus siap. Asik. Pekerjaan kayak kita gini kadang-kadang kita hanya bisa menolak kalau kita memang lagi flu atau apa. Mau nggak mau, aduh saya lagi flu, nggak bisa ini sekarang. Gimana, tunggu saya sembuh dulu. Ya udah nggak apa-apa ditunggu. Kalau nggak saya kirim temennya, kita bilang begitu kan. Nggak usah, tunggu kamu aja, ya udah tunggu kita. Tapi kalau dia misalnya perlu cepat, pakai temen dulu, nanti baru kita sembuh, kita nyambung lagi. Mereka mau ya oke, kita kirimin temen gitu. Ada quotes gak nih buat Sobat Nadir? Selain yang tadi soal pernikahan itu, Ya, artinya dari pembicaraan kita tadi ya, untuk yang muda-muda nih, kita memang harus fokus dengan semua apa yang sudah kita jalanin. Satu, kalau itu baik, teruskan, tingkatkan, ya kan? Tingkatkan terus. Juga bisa, artinya apa yang kita buat itu bisa membuat orang lain juga seneng gitu loh. Jadi suatu kegiatan itu bukan dampaknya buat kita sendiri, tapi untuk orang lain itu ada kebahagiaan, suatu kebahagiaan lah, ya kan ya? Ya kayak Sobat Nadir begini kan, memberikan kesempatan untuk orang mengeluarkan isi hati, curhat, gitu kan perlu ya, sebenarnya memang perlu ya. Tapi nggak semua orang memang bisa menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, ya, apa yang terjadi dengan dirinya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita bicarakan ini, kakak sih merasa nggak kakak sendiri ngalamin hal seperti ini, masih ada yang lain yang mungkin lebih parah kondisinya ya, yang lebih parah. Sementara kakak merasakannya setelah dia pensiun ini, baru kakak merasakan yang lebih parahnya lagi ini. Tapi sebelum-sebelumnya kakak nggak begitu terlalu peduli, nggak terlalu pusing ya. Nah, jadi pesan kakak cuman itu aja, tingkatkan terus kemampuannya, ya, tingkatkan kemampuannya buat supaya orang-orang semakin mengenal siapa itu Sobat Nadir, supaya makin mengenal dan mereka juga mau berbagi gitu loh, ya. Ya mudah-mudahan Sobat Nadir menjadi salah satu sobat yang bisa dipercaya, ya, yang bisa dipercaya, yang bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mempunyai masalah kesepian terutama itu, ya. thank you. Oke, terima kasih ya Kak Pauline sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk kita. Ya, kita udah di penghujung acara. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Semoga bisa memotivasi kalian semua. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga apa? Dan lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. See you! Hey kawan,